Alhamdulillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Asam Bilal di Makassar. Silakan Bapak. Ini Pak, ada sahabat saya dai muda selalu curhat sama saya. Dia taruh dengan akhwat yang sudah hijrah, sudah bercadar itu akhwat. Setelah mereka deal, dia ceritakan masa lalunya si akhwat itu, bahwa dia masa lalunya itu ya sudah tidak utuh lagi, sudah berhubungan dengan pacar-pacarnya lalu. Ini yang menjadi masalah. Dia bertanya kepada saya, dia sudah deal, dia sudah tahu masalah lalunya daripada cowok itu. Dia teman saya itu mau memutuskan karena dia berpendapat bahwa wanita baik-baik akan ketemu dengan orang baik-baik dan wanita yang tidak baik akan ketemu dengan lelaki yang tidak baik. Dalam kasus ini serba salah. Bagaimana ini jawaban saya kepada teman saya untuk mengarahkan kasusnya ini, Pak Ustaz? Ya. Ya, terasa banyak. Cukup Bapak? Iya, ya. Ya, terima kasih Bapak yang ada di Makassar. Baik, silakan Ustaz. Subhanallah ya. Ya. Ini berat nih pertanyaannya. Masya Allah. Ini ada dai muda yang mau nikah, dia pikirnya dapat perempuan yang bercadar, alhamdulillah, yang mungkin masih gadis. Ternyata perempuan itu punya masa lalu yang kelam. Terus gimana? Ya, kalau bicara gimana, dia punya hak untuk membatalkan. Dia mau cari akhwat lain, silahkan. Tapi kalau bicara orang baik buat orang baik, orang buruk buat orang buruk, perempuan yang pernah hidup kelam kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dengan taubatan nasuha, dia bisa jadi lebih baik daripada seorang gadis yang belum pernah berbuat zina umpamanya. Masih ingat dengan kisah yang diceritakan oleh para sahabat di masa Nabi SAW? Ada seorang wanita yang berzina, imra'ah ghamidiyah, yang dia hamil dari hasil zina. Kemudian dia bertobat, dia minta sama Nabi SAW supaya dirajam, supaya dibersihkan dari dosa-dosa dia. Nabi SAW mengarahkan dia tunggu dulu sampai lahir. Setelah lahir datang lagi perempuan ini, Nabi SAW mengatakan, tunggu dulu sampai kau susui, sampai selesai nyusui selama 2 tahun ya. Kemudian datang lagi, kemudian dia dirajam. Ketika dirajam, selesai dirajam, Nabi sholat. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atusalli alaiha waqad zanat? Nih jamaah, kalau nggak salah Umar yang bertanya, gimana engkau mensolatin perempuan ini sedangkan dia sudah berzina? Ingat perkataan sudah berzina, artinya dia pernah terjebak dalam dosa besar. Dia sudah berzina. Gimana engkau mensolatin dia? Karena dalam bayangan sebagian sahabat, ini perempuan buruk ini berzina. Maka Nabi menjelaskan kepada mereka, laqad tabat taubatan. Perempuan ini udah taubat. Dengan sebuah taubat, lau qusimat ala sab'ina min ahli Madinah lawasi'ahum. Yang kalau pahala taubatnya itu dibagikan kepada 70 pelaku dosa di kota Madinah, itu bisa mencukupi 70 orang diampuni dosanya. Bayangkan ini taubatnya satu orang bisa mengampuni 70 orang pelaku dosa. Gimana coba? Makanya ada sebuah ungkapan dari para salafus saleh yang mengatakan, rubba ma'siyatin atau rubba dzambin adkhala sahibahul jannah. Ada banyak dosa yang membuat pelakunya itu masuk surga. Sebabnya apa? Apa sebabnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Ibnu Qayyim menguraikan, ada orang yang melakukan dosa, kemudian dia menyesali dosa tersebut. Bahkan dosa itu menghantui hidup dia, sehingga mendorong dia untuk terus melakukan ketaatan, untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga sampai mati posisi dia itu takut dan berharap terus mati masuk surga seperti perempuan tadi. Wa rubba ta'atin adkhalat sahibahal an-nar. Dan ada ketaatan-ketaatan yang membuat pelakunya masuk neraka. Apa pula sebabnya, Ustaz? Sebabnya ada orang melakukan ketaatan kemudian dia ujub dengan ketaatan dia. Merasa baik, merasa sudah dekat sama Allah, merasa sudah banyak amal solehnya. Padahal kita tahu ketika beribadah kepada Allah itu bainal khauf war raja. Kita harus selalu takut dan berharap kepada Allah. Jangan sombong dengan amalanmu. Jangan bangga dengan amalanmu. Karena sejatinya kita bisa beramal juga bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat anak buat itu dai muda, engkau lihat. Kalau perempuan itu benar-benar sudah bertobat, maka anak rasa nggak ada halangan engkau untuk menikahi dia, walaupun dia punya masa kelam yang buruk, ya, masa lalu yang kelam. Maka insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau engkau merasa tidak nyaman, tafadhol, engkau bisa cari perempuan lain. Tapi anak rasa perempuan tadi nggak harus ditinggalin gitu kalau dia memang udah bertobat. Kadang-kadang kan mereka mengatakan, Ustaz, tapi kan anak ingin gadis, ya, ingin perawan, macam-macam. Ya sudah, nanti istri yang kedua, istri yang ketiga. Boleh lah seperti itu. Hada wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz. Jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami.